Yesus katakan dia pergi kepada Bapa. Bapa itu udah jelas ada di mana. Sudah pasti di surga. Ya kan? Jadi sudah pasti Yesus Kristus datang ke surga. Udah sangat jelas. Gitu. Tetapi kalau seandainya kepada baginda Rasulullah Muhammad, ya, itu saya tidak dapatkan bahwa dia itu sudah ada di sisi Allah. Apakah dia sudah ada di dalam itu? Tadi Pak Nandar tidak kasih tahu ayat itu kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini tadi Pak Yonatan Nandar itu menyampaikan bahwa temanya apakah benar hanya dalam Yesus ada juru selamat. Ya, nanti juga pun saya akan tanyakan juga juru selamat dalam Islam itu seperti apa. Karena dikatakan Nabi Muhammad itu adalah pembawa syafaat, ya otomatis dia menjadi juru selamat juga di akhirat kepada Yonatan Nandar dan kepada kaum muslimin di akhirat. Tentu dia bisa menjamin bahwa yang pengikutnya itu akan masuk di dalam kerajaan surga. Nah, tentu kan demikian ya. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam kekristenan kita tidak bisa ragukan ya. Teman-teman, kenapa kita tidak bisa ragukan? Karena memang itu diberikan jaminan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu mula-mula dimulai dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Iya kan? Kemudian kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka perbedaan kita dengan Islam, kawan-kawan, kalau Kristen itu tidak sibuk mencari keselamatan. Kita berbuat baik bukan mencari keselamatan. Kita bergereja, kita beribadah bukan cari keselamatan dalam kekristenan. Karena apa? Karena dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dikatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu artinya bahwa kekristenan itu mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, dalam terjemahan lama itu menggunakan di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di luar daripada nama Yesus. Ya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus, karena nama Yesus diambil daripada tetragrammaton, yaitu Yod He Vav He. Dan di situ dikatakan bahwa ya Allah yang menyelamatkan. Makanya kan dijulukin Yesus itu Immanuel, ya, Allah yang imanen, yang mendekatkan diri kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal kebenaran dan kita beroleh keselamatan sesuai dengan janjinya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ya, dikatakan aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, tentu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus memang. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul yang pernah ada di muka bumi ini yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani mengklaim itu. Karena Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang ada di dalam Bapa, kemudian diutus berdasarkan Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Diutus untuk mengambil rupa seorang manusia. Karena mengambil rupa seorang manusia, dia sama seperti kita. Tapi ingat, dia ilahi dan manusia. Itu sebabnya dia menjadi imam. Karena gelar kemesiasan itu kan ada 3, Bapak Ibu. Ya, ada 3, yaitu raja, imam, dan nabi. Dan gelar ini dimiliki oleh sang Mesias yang diberikan kepada Yesus Kristus sebagai gelarnya. Nah, maka teman-teman sekalian jelas bahwa hanya Yesuslah yang memberikan jaminan keselamatan. Dan nanti kita akan lihat bagaimana apakah kemudian Bang Yonatan Nandar bisa memberikan jaminan keselamatan dalam Islam. Kita nantikan di sesi berikutnya. Oke. Siap. Terima kasih, Bang Arif. Ya, thank you, Bang. Siap. Terima Bang Arif. Ya, nggak mau disebut pendeta, ya saya sebut abang aja. Selama saya berbicara di mute. Ya, di mute aja, Bang. Siap. Bang Arif, di mute. Tidak ada debater Kristen yang sanggup membuktikan kepada saya kalau Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kita bukan membahas tentang keselamatan.
tema konsep keselamatan itu ada sendiri. Tetapi kita buktikan, ya, betul tidak menurut iman Kristen kalau juru selamat itu hanyalah Yesus. Tetapi karena Anda mengatakan Anda dijamin selamat, saya kasih satu ayat buat Anda. Lihat Pak, lihat Bang. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tuh, tidak ada jaminan keselamatan di dalam ajaran Kristen. Abangku yang kukasihi, lihat tafsirannya. Ya, ini tafsiran MHC. Kita buka di sini teman-teman, panjang banget. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Intinya tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Bahkan sedikit sekali yang masuk surga di dalam iman Kristen. Kita lihat nggak Bang? Ya, ini panjang banget. Kalau Anda mau baca sampai selesai ya silahkan gitu kan. Saya tunjukkan kepada Anda sebentar. Di mana? Ya, sebentar. Ini. Nah ini, Bang, lihat nih Bang. Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan, dan yang tampak paling layak untuk memperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang diselamatkan. Tetapi sudah saya sampaikan di awal bahwa saya tidak membahas tentang jaminan keselamatan. Yang saya bahas adalah, betulkah kalau Yesus ini adalah satu-satunya juru selamat? Bang, Anda tadi membahas Yohanes 14 ayat ke-6. Itu nubuatan Nabi Muhammad. Yohanes 14 ayat ke-6. Ya, jangan kemana-mana Bang. Nih, saya bacakan kepada Anda. Ya, di dalam bahasa Ibraninya. Kita lihat teman-teman. Rit Hadasah. Amar lo Yesua. Berkatalah Yesua. Berkatalah Isa. Ya. Ani aku haderek jalan VH Ahmed bagi Ahmad. Ini justru nubuatan kalau Yesus adalah jalan bagi Ahmad, bagi Nabi Muhammad. Sama seperti halnya Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesus. Yesus adalah jalan bagi kedatangan roh kebenaran yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad. Sekali lagi, saya tidak mau melebar kemana-mana. Ini bukan yang ingin saya bahas. Tetapi yang ingin saya bahas, saudara-saudari yang terkasih, adalah ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, Mosia. Mosia dalam sarapan pagi. Oke. Nih Bang, lihat ini Bang. Nah, lihat ya, Mosia. Tulisan Mosia teman-teman atau juru selamat, kita lihat nih. Screenshot baik-baik, tulisan juru selamat dalam bahasa Ibrani adalah Mem Fab Sin Khirik Yut Ain Patah. Dibacanya Mosia. Saya tunjukkan kepada saudara, kalau juru selamat itu bukan hanya Yesus. Di mana itu? Kita tunjukkan ayatnya. Ya, penyelamat. Bang, lihat abang ini Bang. Mana nih? Lihat. Ya, ini. Lalu berseluruhlah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Inilah ya, kenapa LAI banyak sekali diduga menyesatkan umat Kristen, karena coba lihat di dalam bahasa Ibraninya ya. Fayiz aku benda Israel el Yahweh payakem Yahweh Mosia. Kenapa? Kalau untuk Yesus diterjemahkan menjadi juru selamat, kalau untuk yang lain menjadi penyelamat. Ternyata juru selamat itu bukan hanya Yesus. Otniel adalah juru selamat. Karena di dalam bahasa Ibraninya Mosia gitu loh. Nah yang menjadi, dan kita bisa melihat juga di sini, Obadya 1:21. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion. Ternyata juru selamat ini banyak sekali. Ya. Tunjukkan kepada saya kalau juru selamat hanya Yesus. Tunjukkan dalilnya. Terima kasih, Pak Arif. Wah, lakadalah. Aduh, ini yang saya tidak bisa lawan dengan Bang Nander ini.
Yang Loh, bahasa Ibrani jangan misalnya. nanya. Bang, si RK tadi sudah jujur, Nandar pintar. Abang ini nggak bisa dilawan Nandar. Waduh, jangan Bang, saya manusia biasa. Ya, Oke bro, oke mantap mantap. Oke siap. ya. Boleh, silakan. Ya, baik teman-teman sekalian, ini saya melihat tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Nandar terkait tentang apakah Yesus. Saya sudah tahu tema kita bahwa bukan masalah keselamatan, tapi ini adalah masalah juru selamat. Tetapi ada kaitannya. Kalau dia juru selamat, otomatis dia memberikan hidup kekal, ya kan gitu. Tetapi yang menjadi poin kita, apakah hanya Yesus yang menjadi juru selamat? Baik, jadi kalau bicara masalah Masiah atau Mesiah, yang memang itu adalah artinya yang diurapi gitu loh. Yang diurapi, dan itu memang diberikan ya, misalnya kepada Daud disebut sebagai Mesias juga. Saya setuju dengan Bang Nanda dalam hal itu. Tetapi dalam hal untuk konsep untuk memberikan ya jaminan gitu loh, bahwa dia ini ya juru selamat, dia memberi jaminan. Apa jaminan dia berikan? Yaitu dia mengampuni dosa, dia memberikan hidup kekal. Nah ini jaminan bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya lah yang memberikan hidup kekal itu. Kalau kita melihat tadi ada Otniel, ada membawa di dalam hakim-hakim tadi, itu mereka disebut sebagai Mesias, tapi mereka tidak memberikan yang namanya keselamatan, ya, yaitu jiwa di akhirat ya. Kalau keselamatan keamanan di negara Israel pada waktu itu ya mereka jamin sebagai pemimpin. Tetapi sebagai keselamatan kekal, hidup yang kekal, dijamin hidupnya di akhirat, itu mereka nggak bisa berikan. Hanya satu, itu adalah Mesias yang telah dinubuatkan. Ya, yang telah dinubuatkan, baik itu kitab Jabur ya di dalam Mazmur, kemudian di dalam Yesaya 53, kemudian dinubuatkan oleh Mikha, yang Mikha 5 ayat 2, ya kan? Itu semua hanya merujuk kepada Mesias yang adalah Yesus. Saya satu dalil saya bawa Bang. Di dalam Ibrani 1, ya, Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 dikatakan begini loh, ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, ya, sambil saya balik ya. Ini termakan waktu kalau kita balik-balik ini. Aduh, nggak bisa saya itu. Agak lambat saya Bang kalau saya balik. Tapi setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan. Sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, terjadi di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi juru selamat satu-satunya. Karena di dalam kemesiasan Yesus ada 3 jabatan tadi, yaitu Dia sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Gitu. Dan inilah yang dibawa. Makanya kan kekristenan tidak percaya ketika ada nabi lagi di luar daripada bangsa Israel. Karena sudah ditutup, penkanonan kenabian sudah selesai sampai Yohanes, ditutup oleh Yesus Kristus. Buat apa lagi kenabian? Maka Pak Nandar, nanti Bapak itu bisa jelaskan kepada saya, apakah memang ya di Islam itu ada yang namanya juru selamat? Anda tadi membacakan di mana tadi yang ada Mahmed tadi dalam bahasa Ibraninya. Yang Anda katakan ini merujuk kepada baginda Rasulullah. Anda mengutip lagi Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 tentang roh kebenaran. Muhammad bukan roh, dia manusia. Tapi yang dijanjikan di situ adalah Roh Kudus, yang itu yang tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi tidak mungkin itu diberikan roh kebenaran itu yang adalah Muhammad yang dinubuatkan oleh Yesus. Itu tidak akan mungkin. Ya, itu tidak akan mungkin. Karena roh yang dimaksudkan di situ. Nah, Muhammad bukan roh. Muhammad berwujud, punya tangan, punya kaki, dan punya segala sesuatunya. Sekalipun ya keberadaannya saya masih ragukan juga. Karena ada banyak sekali video-video di luar sana itu fiktif gitu, tidak pernah ada begitu. Makanya kan ada timbul itu Muhammad itu ya nama untuk apa? Ya nama atau wujud daripada Allah, ada juga yang mengatakan demikian beberapa. Tetapi Pak Nandar, ya kalau saya mengatakan daripada ayat-ayat tadi, ya bahwa Yesus menebus dosa. Misalnya Yohanes 1 ayat 29. Di situ Yesus mengatakan bahwa dia mengampuni dosa. Markus pasal 2 ayat 5 dikatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang tadi sih bilang, siapa dia yang bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Tapi Yesus mengampuni dosa. Kemudian kalau bukti bahwa Yesus adalah juru selamat, Yohanes 17 ayat yang kedua, Pak, dikatakan bahwa Ia akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang telah diberikan ke bawah kekuasaannya oleh Allah Bapa. Baru dilanjutkan ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu,
Tapi ayat 5 ditunjukkan bahwa Yesus sudah memiliki kemuliaan bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Mereka katakan, muliakanlah aku ya Bapa dengan kemuliaan yang ada di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi ini satu jaminan. Nah, kalau seandainya Muhammad sebagai juru selamat misalnya, ya tentu kita doa Pak ya. Kalau memang Muhammad juru selamat, silakan tunjukkan. Karena saya membaca di dalam Sahih Muslim 16:21 bro. Ya, aduh habis waktu ya. Waktu habis, waktu Iya, habis, saya Pak nggak sempat Pendeta. bertanya. Ya, makanya digunakan waktu sebaiknya mungkin ya. Siap. Baik. Terima Pak Pendeta. Abang Arif. Bang Arif ini Anda katanya apologet Bang. Apologet itu pembela. Anda membedakan Mosia dengan Mesias aja, Anda nggak bisa. Saya nggak bahas Mesias. Saya tunjukkan. Anda ini gimana sih? Nih teman-teman ya, ini saya tunjukkan Bible di dalam bahasa Aramaik. The New Testament in Syriac ya, Pesita Text kita buka. Matius 1 ayat ke-1. Ini tulisannya Aramaik ya, saya bacakan. Katobo dili dute deiso mesiho. Saya tidak membahas tentang mesiho di sini. Saya tunjukkan sekarang. Saya tunjukkan kepada Anda Lukas 2 ayat ke-11. Saya tidak membahas tentang Mesias. Yang saya bahas adalah Mosia. Mosia dengan Mesias dua hal yang berbeda. Disebutkan di dalam Lukas 2 ayat 11. Saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Nih, brother, lihat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat di dalam bahasa Ibraninya adalah Mosia. Kalau Kristus itu Hamasia. Nih, saya bacakan ya. Hayom, hari ini Nolat telah lahir Lahem bagi kalian, Mosia juru selamat Beir David di kota David. Hu Hamasia, dia adalah orang yang diurapi Haadon. Ini dalam bahasa Ibrani. Kalau Mosia di dalam bahasa Yunaninya, nih saya tunjukkan ya, Hoti etex tehiumin semeron soter. Jadi saya tidak membahas Kristus. Yang saya bahas adalah soter. Soter dan Kristus ada dua hal yang berbeda. Ya, ingat ini. Yang saya bahas adalah soter, bukan Kristus, bukan Mesias. Bagaimana Anda bisa menjadi apologet, membedakan soter dengan Kristus aja tidak bisa dan tidak mampu, saudara. Jadi yang saya bahas adalah juru selamat, bukan yang diurapi. Bukan Mesias, bukan Mesiah, bukan Mesiho, bukan Kristus, tetapi soter. Nah, kalau Nabi Muhammad jelas, Nabi Muhammad adalah penyelamat. Ya, mana tadi hadisnya sudah saya buka deh. Nih, saudara, saya bacakan. Bahasa Ibrani bisa, Yunani bisa, Arabik bisa. Arab gundul saya bisa, lihat. Ini Arab gundul teman-teman ya. Kullu ummati yadhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang nggak mau. Ya. Kemudian apa? Di sini disampaikan. Kila wa may ya aba ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW. Man atau ani dahulal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asoni pakod aba. Jelas ini. Ini sudah saya terjemahkan. Untuk mengefisiensikan waktu, saya tidak akan baca juga terjemahan. Sudah saya jelaskan satu kata per kata. Ibrani bisa, Aramaik bisa. Brother, yang saya minta adalah dalil pembuktian kalau Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ternyata juru selamat itu bukan hanya Yesus. Nih, brother, kita lihat nih ya. Nih, Otniel adalah Mosia, karena Mosia itu bahasa Ibraninya. Nah ini, teman-teman lihat nih ya, perhatikan nih. Dalam bahasa Ibrani, juru selamat itu adalah Mosia. Screenshot tulisannya seperti ini. Sama enggak dengan Hakim-Hakim 3 ayat 9? Sama. Coba lihat nih. Payiz aku bene Yisrael el Yahweh payakem Yahweh Mosia. Sama tulisannya. Libde Yisrael
payosiem et Otniel, namanya Otniel. Bukan hanya Otniel, Pak Pendeta. Lihat di ayat 15-nya. Ya, nih saya bacakan juga. Faizaku benda Yisrael el Yahweh payakem Yahweh lahem Mosia et Ehud. Namanya adalah Ehud. Banyak sekali juru selamat. Dalil juru selamat banyak itu bukan hanya satu ayat. Kemudian Obaja 1 ayat 21. Fe'alu naiklah Moshiim, para juru selamat. Behar Sion, ke atas gunung Sion. Lispot et har Esau, untuk memaklumkan hukum itu kepada Esau. Sekarang buktikan kepada saya kalau juru selamat itu hanyalah Yesus. Di mana ayatnya? Oke, baik. Ya, luar biasa ya. Gimana Pak Pendeta? Iya. Oke, Iya. kirim itunya, waktunya. Oh iya. Jadi harus dibedakan dulu soter dengan Mesias. Soter Ya. dengan Kristus ya. Saya membahas soter, bukan membahas Kristus. Diterima Pak Pendeta? Pak Arif. Oke lah, saya panggil Pak Pendeta aja lah biar jadi pendeta. Oke, baik. Jadi begini Pak Nandar ya. Jadi tadi saya sudah katakan, oke lah, Anda bicara tentang juru selamat dengan Mesias yang beda. Tapi tadi saya sudah kasih poinnya di situ dan penyagaan saya bahwa memang juru selamat itu kalau tidak dikatakan tadi bahwa Otniel, ada juga tadi di hakim-hakim lagi ada Ehud dan segala macam, itu mereka disebut sebagai juru selamat, tetapi mereka tidak berhak untuk memberikan hidup yang kekal dan juga tidak berhak untuk mengampuni dosa. Karena satu-satunya ya juru selamat yang dimaksudkan untuk memberikan itu adalah Yesus Kristus satu-satunya. Makanya dalam Lukas 2 ayat 11 yang Anda kutip tadi dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Lalu kalau Anda melihat di dalam Matius 1, Matius pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan apa? Ya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini buktinya bahwa dia adalah juru selamat. Ya, tidak ada yang lain. Ya, dan ada beberapa ayat-ayat lain. Kisah para Rasul 4 ayat 12 tadi yang saya kasih tahu juga. Ya, sama dikatakan juga di situ, Bro Nandar. Ya, apa dikatakan dalam Kisah para Rasul 4 ayat ke-12? Ya kan? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia di sini Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tentang juru selamat yang hanya satu-satunya Yesus, yaitu hanya dia. Kalau seandainya juru selamat yang di perjanjian lama yang Anda maksud, itu mereka menjadi pelindung bagi umat Israel. Musa bisa disebut sebagai juru selamat juga, yang mengeluarkan dan menyelamatkan bangsa Israel keluar daripada apa? Tanah Mesir, dari jajahan Firaun. Ya, itu betul, tetapi mereka tidak berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, seperti di dalam Markus pasal 2 ayat yang kelima. Ya, dikatakan apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Karena Yesus dalam hal ini dia mengklaim dan dia mengampuni dosa. Nah itu tanda, itu salah satu gitu, punya kuasa untuk mengampuni itu. Itu disebut sebagai juru selamat. Kalau juru selamat yang Anda bawa tadi di dalam perjanjian lama, saya tidak perlu buka ayatnya lagi, tetapi itu tidak berhak memberikan hidup yang kekal dan tidak berhak untuk mengampuni dosa. Di dalam Yohanes 17 tadi saya katakan, ya jawaban saya tadi. Ayat yang kedua, apa dikatakan? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Baik, saya gunakan waktu ini ya, gunakan waktu ini untuk menanyakan kepada Anda. Ya, dalam hadis Anda berkata tadi bahwa Muhammad itu juru selamat, jelas. Ya, di dalam hadis Sahih Muslim ya. Sebentar. 1621 itu dikatakan di sini loh. Muhammad tidak bisa menyelamatkan ibunya nih. Aku mohon izin kepadamu Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Tetapi tidak diperkenankan, bro. Tidak diperkenankan. Bahkan ya di dalam ini tidak bisa membela. Misalnya di Sahih Bukhari 2548 ya, kita lihat ya. Bukhari 2548 kita lihat.
Ya, 2548. Itu Muhammad tidak bisa menjamin siapapun, termasuk Nandar. Ya, termasuk Nandar. Sorry. Ya. Nih. Apa yang dikatakan di sini? Saya baca itunya saja ya. Dikatakan, wahai kaum Quraisy, atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian karena aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdullah Muttalib, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apapun dari hartaku, sungguh aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Jadi di sini kalau Anda mengatakan Muhammad itu juru selamat, Muhammad itu pasti menjamin umatnya, pengikutnya masuk dalam kerajaan surga, itu bertentangan dalam Maryam 19 ayat 71 Bro Nandar. Di mana dikatakan di situ bahwa sudah seharusnya, sudah keharusan daripada Tuhanmu untuk Anda mendatanginya, yaitu neraka. Ya kan? Itu sudah ketentuan yang pasti di situ. Nah di sini Bukhari 2548 mulai dari sahabatnya, ya, Quraisy dan segala macam gitu ya, ya, tidak bisa dibela oleh Rasulullah. Bagaimana Anda mengatakan dia adalah juru selamat? Bertentangan dong dari penjelasan Anda. Aduh, Pak Pendeta. Baik, habis waktunya Pak Pendeta.